udah capek-capek bangun terus Iya. diambil. Iya. Ini strategi saya yang sudah saya buat sedemikian rupa udah berhari-hari. Padahal orang lain yang ngerjain ya. Orang lain yang ngerjain. Memulai episode dengan santai. Iya. Memulai episode Ini karena rencana yang sebelumnya Ya. yang ada surprise special episode kemarin. Ya. Oh iya. Jadi masih ada sisa-sisanya. Iya. Kita natural aja. Iya, natural betul. aja. Iya, iya. Nggak perlu ada terlalu banyak gimmick kan. Kayak sayang aja kalau misalnya dihabiskan. Iya. Langsung. Makanya harus perlu masuk ke episode berikutnya supaya Iya. Iya. Kayak gitu. Supaya Iya. bisa memulai hari tadi. supaya bisa tetap memulai hari dan memulai syuting. Iya. Hari ini dari tim kreatif katanya mau ngebahas soal kenapa orang jahat lebih cepat kaya ketimbang orang baik. Orang jahat Ya. Lebih cepat kaya Lebih ketimbang cepat, lebih orang cepat baik, kaya Pak. atau lebih cepat sukses mungkin bisa daripada orang- dibikin orang- simple kayak gini. orang baik. Orang culas ya. lebih cepet suksesnya ketimbang orang yang lurus-lurus aja. Iya, bisa bisa jadi kayak gitu. Oke. Betul. Nah, tapi Ada case gak soal itu? Aku masih belum membayangkan lah. aku case-nya ada Bang. Heeh. Cuman kayak hal Aku ada menarik. kalau mau. bukan case. Kali ini agak siap sih, bukan case itu. Ya nanyanya ke situ, Ah, Bang. Coba nanyanya ke situ. Oh iya, salah. Iya, Maaf. iya. Ini adanya kreditan aja lah. Biasa sama kreditan kan bajunya loreng-loreng gitu ya. Mas Karyo. lain lagi. Oke, kalau balik. Kayak hal yang dari dulu lumayan kepikiran bahkan dari SD, SMP. Kenapa kalau Power Rangers waktu abu-abu atau emas hanya muncul nih si Power Rangers nih. Oh, itu waktunya jahat, tuh kuat banget. Kuat banget ya. Nah, tapi pas sudah bergabung dengan teman-teman yang lain, yang merah dan sebagainya, itu tiba-tiba kayak lemah tuh. Nah, itu kayak menguatkan definisi yang tadi, yang kayaknya sering kali kita temui orang-orang culas tuh kayak jauh bisa lebih kuat ketimbang orang-orang baik tuh kenapa? Aduh, mantapnya. Kadang ini sih, kadang suka familiar dengan kasus seperti ini, cuman Iya. kayak mengkorelasikannya yang masih susah nih. Mau kemana nih? Lebih spesifik kemana? Kalau misalkan tadi ada punya kasus ditanya sama Pak Jerik, ada kasus di mana atau gimana? Atau kasus ini deh, ekonomi nih misalnya ya, ekonomi. Aku pribadi paham banget gimana caranya MLM itu bekerja. Gimana caranya dapat uang itu jauh lebih banyak dengan pola MLM itu. Ya. Tapi karena masih punya hati, karena tahu di baliknya itu ada beberapa orang yang dirugikan, terutama yang di kaki-kaki bawah, maka aku nggak bakal pakai itu. Akhirnya mungkin ekonomiku jauh di bawah orang yang nggak peduli dengan orang lain gitu. Oke. Nah, Iya, udah mulai terang nih, Itu kayak perasaan kalau lambat laun nih ya. Ketika orang ini terus yang diapresiasi nih, orang-orang yang bermain MLM dan sebagainya. Sorry. Mungkin aku potong ya. Bukan MLM lebih secara spesifik ya, mungkin money game ya. Money game. Bisa dibilang money scam. Money scam. Ya. Money game, money scam. Karena money game ada beberapa yang case-nya pakai contoh MLM. Benar. Nah, tapi nggak semua ya. Benar. Iya sih. Ini bagus digarisbawahi karena memang kadang MLM itu dipakai oleh yang money game ini akhirnya kayak buyar gitu ya. Mana sih MLM, mana sih money game dan sebagainya. Nah, intinya tapi kayak gitu ya, yang sebuah usaha gitu yang memerlukan banyak kaki-kaki gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi apa maksudku yang soal kaki-kaki ini. Itu kan tapi dirugikan tuh orang-orang yang terakhir join. Nah, kalau masih pakai hati, kayaknya nggak bakal make hal yang sama gitu untuk bisa kaya gitu. Nah, itu bikin orang-orang baik tuh yang punya hatinya masih lurus jadi lebih lambat kaya nggak sih ketimbang yang tadi orang-orang culas, orang-orang jahat gitu ya, yang nggak peduli orang gitu.
Iya. Politik kantor juga masuk dong berarti. Oh masuk. Politik kantor kalau misalkan bisa kita, jadi. oh, iya kan? Bisa. Terus bisa. Iya, kenapa iya. harus di kantor itu harus bermuka dua? Oke. Benar. Terus juga Menarik. ya kan harus cari muka. Oke. Dan yang kayak gitu cenderung lebih sukses, lebih cepat Iya, suksesnya, iya, lebih iya. cepat dengan yang kerjanya sesuai dengan job desk, terus bungkusannya polos-polos aja, lurus-lurus aja, nggak harus yang bermuka dua, harus yang nggak tahu obrolan si atasan ini bener apa enggak. Oh iya Pak, bener. Betul Pak. Iya. Padahal dalam hati anjing, gue sebenarnya nggak suka nih sama Iya. ini orang. Iya. Gitu. Atau padahal sebenarnya dia mengkritik di belakang. Iya. Ya, Atau bahkan ngomongin di belakang ya. Yang ngomongin di belakang. Belakang. Itu bentuk ketidakjujuran sebenarnya Iya. ya. Nah, Iya. akhirnya yang bisa dijadikan jangkar tanya juga buat teman-teman yang nonton tuh kayak gini. Dengan kayak gitu, MLM Money Game bisa sukses, terus yang tadi muka dua bisa sukses. Pertanyaan yang harus kita mungkin ulas dan jawab adalah apa emang harus jahat buat kita sukses? Oke. Apa harus jahat? Kan menarik nih. Biar kita cepat sukses. Iya kan? Karena kalau lempeng-lempeng aja tadi yang nggak pakai muka dua, Iya. nggak pakai money game dan tetap nggak peduli sama yang di bawah tadi yang punya kaki-kaki bawah, apa ya udah. Kalau jualan misalkan apa sih ini? Iya. Iya. Kalau misalkan jualan, Aman. misalkan Thank you. ada istilah bakar duit, jatuh-jatuhin harga, banting-banting harga, nggak peduli Ya, tetangga. seberapa rugi dulu, yang penting pesaing-pesaingnya rugi dulu, Iya. customer di toko-toko lain mampir ke kita dulu nggak apa-apa, bakar-bakar duit buat sementara dulu. Tapi nanti setelah toko yang lain pada tutup karena modalnya mungkin kurang panjang, kurang bisa sabar untuk menghadapi masalah yang seperti itu, akhirnya ya harus kesimpulannya sih jadi menghalalkan segala cara. Iya. Jadi Kesimpulannya jadi menghalalkan segala cara. Kalau kita bedah ya dengan case-case yang tadi, apakah misalnya mungkin salah satunya adalah soal game atensi. Game atensi. Game atensi. Maksudnya adalah orang-orang mencoba memanfaatkan situasi dan kemudian coba mengambil atensi. Ini permainan atensi nih sebenarnya. Oke. Misalnya nih kayak money game. Money game ini identik dengan biasanya adalah pola-pola yang merasa bahwa aku ini adalah contoh orang yang kaya, aku ini adalah contoh orang yang sukses, Model ya. Iya, menjadi model, menjadi pionir, menjadi orang yang paling hebat. Pernah lagi. Iya, Pernah dan aku kemudian lihat itu harus nih aku harus diikutin nih. Iya. Apa sih nama istilahnya tuh kalau misalnya sosok kaya padahal enggak. Flexing. Ya, flexing tuh salah satunya. Iya. Itu adalah game atensi. Ada lagi nggak? Ada lagi. Termasuk misalnya politik kantor. Politik kantor. Kantor tuh game Iya. atensi. Oh. Harus bermuka dua dulu, harus menjilat dulu. Menjilat menurutku mungkin agak Ekstrim. menjilat ekstrim ya. Tapi maksudnya ada menjilat yang memang pure jujur. Ada yang tadi yang muka dua. Di depan seperti ini, di belakang beda. Iya. Nah, menjilat yang ekstrim ini adalah menjilat yang tadi yang beda. Dan itu adalah atensi, biar mendapatkan atensi dari atasan. Oke. Oh, kayaknya nih, wah ini orangnya kayaknya bisa ku percaya nih. Jadi kayaknya yang aku tangkap dari Pak Jri adalah nggak mesti jadi jahat gitu ya. Yang penting gimana caranya mengambil atensi gitu ya. Tapi orang jahat biasanya memakai atensi ini dengan kepura-puraan ya. Oh, garis Kepura-puraan. bawahnya di situ. Garis bawahnya atensi yang dengan kepura-puraan. Kepura-puraan dan itu jahat. Dan itu Garis- yang bentuknya culas ya. Kayaknya garis besarnya kayak gini. Nah. Tiap orang pasti punya tujuan. Iya. Cara mencapai tujuan itu masing-masing memang. Masing-masing. Tapi masing-masing ini pun juga ada norma-norma di situ kan. Kalau ternyata si orang yang mempunyai tujuan ini sudah mengesampingkan norma itu tadi, mengesampingkan hati nurani, mungkin ada adat budaya yang dikesampingkan juga untuk mencapai tujuan ini tadi, akhirnya dia melakukan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan tujuan ini tadi dan mendapatkan perhatian orang yang punya pengaruh. ya. Nah, kalau lanjut lagi nih, aku pribadi belum bisa memberikan batasan. Maksudnya
apakah aku harus ngikutin kultur yang saat ini terasa mayoritas, maksudnya terasa umum, bahwa harus muka dua di kantor, bahwa harus flexingan dulu biar bisa kayak tadi jadi money game karena orang percaya aku kaya duluan gitu ya. Nah, terus bisa ngerekrut orang. Nah, apa harus sejahat itu gitu? Ini kayak jadi pilihan sih ya. Iya. Kalau misalkan memilih jalan ninjanya mau kemana, kalau misalkan mau kerja lurus ya kayaknya bakal jadi minoritas ya. Iya. Karena sekarang ini hal yang jadi orang culas bakal lebih cepat sukses itu kayak lumrah terjadi di mana-mana. Nah, jadi sepakat gak? Kalau Ainul tuh kayak lebih condong kayak ya udah culas aja udah karena aja. dunianya emang udah lagi kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi iya. kadang maksudnya kayak gini, tetap akan jadi pilihan mau ikut kultur yang seperti itu atau mau bertahan dengan jalan ninjanya seperti ini. Ya, kalau misalkan dengan jalan ninjanya yang tidak ikutan dengan kultur jadi orang culas juga, bakal harus siap dengan konsekuensinya untuk karir lebih lambat daripada orang kebanyakan. Ya, lebih Itu lambat sih. aja tapi kan ya. Tapi terlepas dari itu juga ada juga beberapa orang yang mungkin agak susah untuk mendustai hati nuraninya untuk bermunafik seperti itu. Aku kayaknya enggak deh untuk dan nggak bisa juga dan nggak tahu juga caranya kalau misalkan harus seperti itu tuh aku karena mungkin di keluarganya nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Tapi balik lagi lingkungan kerja yang nanti akan dihadapi bakal mempengaruhi. Pilihan lagi mau kemana nih? Mau ngambil jalan ninjanya sendiri atau ke ikutan ke kultur yang seperti itu. Jadi gimana sih? Kalau kebohongan lah menurutku tadi kayak flexing adalah kebohongan ya kan. Karena misalnya tadi punya mobil sport misalnya flexingnya pakai mobil sport padahal nggak punya. Padahal nyewa. Misalnya atau pinjam aja. Terus kalau tadi muka dua di depan baik tapi di belakang jahat misalnya itu kan adalah suatu kebohongan. Kebohongan itu menurutku berat bebannya. Karena kenapa? Karena kan ya tadi ya harus Memunculkan kita harus kebohongan memunculkan kebohongan lain untuk menutupi betul. kebohongan sebelumnya. Dan itu butuh jangka waktu yang panjang dan butuh butuh perasaan yang lebih rumit menurutku. Karena pasti akan mau berkreativitas untuk membuat suatu kebohongan lagi gitu. Dan itu capek. Tapi ada juga sih beberapa orang yang udah naturalnya seperti itu. Ada juga. Maksudnya udah mungkin udah jadi gift. Sudah pemberian lah. Udah bakat alaminya atau instingnya seperti itu nggak tahu deh. Cuman kayaknya kalau nggak tahu kita kayaknya agak susah buat. Nah, yang jadi case itu adalah bayangkan aku atau kita semua ini adalah orang yang tadi yang nggak bisa yang bermuka dua misalnya, nggak punya skill untuk itu. Terus nggak bisa juga yang hati nuraninya dilawan untuk. Tapi di garis bawah ya. Menyenangkan orang lain bukan berarti menjilat ya. Bukan. Iya, menyenangkan orang lain ya. Betul. Dulu. Aku kasih konteks dulu nih. Iya. Nah, siapa tahu penonton ini mengeneralisasikan. Iya, makanya ini perlu konteks dulu nih. Betul. Jadi konteksnya adalah bayangkan adalah aku atau kita semua ini adalah orang yang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa bermuka dua, nggak bisa yang melawan nuraninya, nggak bisa kayak gitu. Tuh ketika masuk ke dunia kerja atau dunia yang kayak gini tuh harus apa gitu? Apakah jadi orang yang pada akhirnya jadi bisa kerjain nggak, lagi sibuk nih, kasih ke orang ini, saking dia nggak bisa ngelawan apa-apa gitu. Nah itu gimana gitu? Dan kayaknya ada kalau mungkin nanti ya, kalau misalkan nanti podcast ini ada segmen baru untuk mereact bagaimana kultur kantor di Indonesia ini seperti apa, mungkin kayaknya bakal lebih jelas. Karena kalau misalkan yang kayak gitu kan kita pernah mungkin sering dengar yang atasan dengan bawahan. Atasan ini taunya suruh-suruh aja. Dan orientasinya masalah-masalah terus, orientasinya hasil aja. Nggak tahu, nggak peduli lah prosesnya mau kayak gimana. Saya nggak mau tahu hasilnya segini, bulan ini sekian. Udah terserah mau kamu kayak gimana pun nyarinya, itu urusan kamu lah. Nah yang kayak gitu kayak lumrah terjadi di
kultur pekerjaan, kultur kantor di sekitar kita ini. Iya. Tapi yang kayak gitu juga diperlukan untuk mengamankan target perusahaan mungkin. Sisi baiknya kita nggak bisa melihat cuman di satu sisi aja kan. Segala sisi kita juga harus lihat. Cuman kalau misalkan semua orang nggak ada yang bersikap seperti itu, gimana? Ini maksudnya sikap apa nih? Iya, itu apakah sikap sebagai... maksudnya dia menyampingkan rasa iba, menyampingkan moralitasnya. Karena kalau misalkan atasan itu kan harusnya mereview bawahan ini kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan. Nggak cuman saya mau sekian bulan ini, terserah kalian mau carinya di mana, itu urusan kalian. Cuman orientasinya hasil. Biar konteksnya nyambung lagi nih. Aku nangkap nih, jadi maksud Ainu tuh ada tipikal bos yang mau nggak mau harus jadi jahat. Makanya kalau bos yang lempeng-lempeng aja, itu biasanya anak buahnya tuh kayak kemana-mana, nyari bosnya. Nah, nggak maksudnya itu rantai pertamanya di situ. Paham. Dan bahkan ada istilah kalau mau disukain banyak orang ya jualan es krim aja, bukan kerja di sini. Nah, gitu. Wah kayak gitu tuh. Intinya kan konteksnya ke sana tuh. Ternyata jadi jahat juga diperlukan, kan? Bisa ditangkap kayak gitu kan? Juga diperlukan. Pada batasan-batasan tertentu. Nah, mungkin batasannya ini yang kayaknya sudah hilang sama sekali. Jadi seakan-akan harus jahat sama sekali, nggak ada baik-baiknya gitu loh. Nggak ada, bahkan solusinya pun nggak ada. Kan itu kan dilempar semuanya ke anak buah. Saya nggak mau tahu hasilnya sekian bulan ini. Kalian carinya di mana aja, terserah dengan cara apa aja. Orientasinya hasil, ini bukan orientasi pada proses. Atau berorientasi pada apa sih masalahnya jadi sampai hasilnya sekian, nggak sesuai dengan yang diinginkan. Apa ya, kita coba diskusi bareng. Nggak pernah tuh, jarang sekali ada dapat bos yang kayak itu gitu. Pada satu konteks yang beda lagi nih kan ya. Ada dua konteks jadinya harus kita bahas nih. Satu konteks tadi bahwa bukan bos, ini bawahan. Konteksnya bawahan adalah ya tadi aku orang yang nggak enak lah buat jahat sama orang dan nggak bisa bermuka dua dan menjilat itu, katakanlah itu negatif atau positif nggak tahu, intinya skill gitu ya. Nah aku nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya, aku nih sebagai anggota orang biasa itu tuh harus kayak gimana gitu di dalam dunia kerja yang kayak gini, bukan konteksnya sebagai bos gitu. Kalau bos tadi kita bahas lagi gitu. Nah lebih ke kayak gitu sih. Iya. Mungkin kita saling membedah ya. Kita Ada ide. Ya. Pertama ya tadi mungkin balik lagi ya soal game atensi tadi. Gimana kita mendapatkan perhatian tapi tanpa culas. Kan? Tanpa culas. Tetap berprasangka baik, tetap pakai norma-norma yang ada sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tapi tetap nih mendapatkan perhatian. Satu ya mungkin ya yang perlu kita garis bawahi adalah kecurangan atau keculasan itu pasti akan berakibat buruk di kemudian hari, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, mungkin akan ada sesuatu yang buruk juga datang kepada kita. Tapi kita harus percaya nih bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik, akan ada juga impact yang bagus juga untuk kita, kayak gitu loh. Dan persentase kebaikan itu menurut kita ya adalah lebih besar harusnya daripada presentasi impact yang buruk tadi. Nah, satu soal norma misalnya tadi, untuk bisa mendapatkan game atensi, selain daripada menjilat, pasti HR pun mungkin sudah paham soal gimana mendapatkan atensi yang baik, yang baik ya, dan tanda kutip baik. Tinggal kapan itu terjadi gitu. Dan itu biasanya momentum. Iya benar, momentum kan. Terus kemudian soal kepercayaan. Ini aku perlu juga nih. Ini kan untuk mendapatkan atensi tadi kan perlu kepercayaan nih. Sama enggak tadi? Kita membuat atensi untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, aku balik lagi nih ke kalian. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan tanpa harus berbohong? Menarik. Apapun itu kan kayaknya ini adalah soal kepercayaan salah satunya kan. Nah, gimana caranya untuk biasanya kan kepercayaan? Ngeklaim kerjaan orang biasanya kayak gitu kan. Ya, kayak ngambil panggung orang. Ngambil panggung orang. Gitu kan. Ya, orang udah capek-capek bangun terus diambil. Iya.
ini strategi saya yang sudah saya buat sedemikian rupa, Iya. udah berhari-hari. Padahal orang lain yang ngerjain ya. Orang lain yang ngerjain. Ini presentasi saya, Pak. Selalu tentang saya. Selalu saya. Iya. Tapi tuh udah jadi lumrah gak sih? Iya, Udah jadi kalau aku ngelihat Ainul tuh kayak Iya. sudah dalam kulturnya. Iya, Makanya aku iya, mencoba di seberang nih. Iya, Oke, iya. gimana Yul? Sudah lumrah. Kalau aku sih kayaknya mending selesaikan job desk kita sendiri aja. Job desknya dari A sampai Z apa aja, kerjakan itu dengan kualitas yang kita bisa. Terus datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Oke. Ambil gaji dan pulang. Biasanya kayak gitu aja udah, nggak ada maksudnya hubungan antara aku dengan karyawan lain dan atasan ataupun bawahan itu sebatas kualitas kerja dan Iya. hasil kerja aja udah gitu aja. Pertanyaannya adalah Nyul, satu, apakah tidak punya cita-cita untuk naik ke atas? Itu satu. Yang kedua, apakah tidak takut untuk kemudian diselewengkan orang atau dibuat orang seakan-akan Ainul ini jahat dan kemudian harus mengundurkan diri karena misalnya Ainul ini buruk nih Sering di mata terjadi. atasan misalnya. Karena kejahatan itu Nul yang dibiarkan. Kalau ikutan arus sih kayaknya akunya bakal tergerus deh. Kayaknya aku sadar diri bahwa aku nggak kompeten di bidang hal yang lebih tinggi seperti itu. Aku sadar diri akan kemampuanku juga. Kayaknya aku bakal lebih milih untuk yang main aman aja lah, nggak apa-apa. Tidak sampai- naik, tidak juga naik sampai digerus orang. nggak apa-apa kalau misalkan sampai umur berapapun cuman jadi staff doang atau pekerja biasa, nggak apa-apa. Daripada kalau misalkan dapat jabatan yang lebih tinggi yang kayaknya dilihat enak bakal gini kita nggak tahu kan belakangnya kayak gimana urusannya. namanya Tapi justru, Ainul. tapi Iya, justru iya. statement Ainul itu justru mengiyakan tema pembicaraan kita hari ini. Iya. Apakah harus jadi jahat buat jadi sukses? Iya. Kan kalau tadi kita baik-baik aja kayaknya Ya nggak bisa Sini-sini sukses aja, cepat. iya kan? Karena kalau aku pikir makanya tadi aku bilang kayak sudah lumrah, sudah umum banget hal yang seperti itu terjadi di sekitar kita. Oke. Mau di mana aja kayaknya udah jadi Iya. hal yang lumrah Yul, seperti itu. sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ini kita nih harus ini ya, kayaknya kita harus mencoba mematahkan itu situasi itu. Ya setidaknya dari kita. Bagaimana caranya orang yang lurus bisa juga cepat kaya nih daripada orang yang tidak lurus tadi. Bener. Nah, Nah. sekarang gimana kalau misalnya Kalau aku pertanyaannya itu? ada analoginya nih. ya. Kalau aku pernah menganalogikannya itu seperti kita berada di pinggir jalan dan kita ada di pinggir jalan itu pasti ada dua jalur ya, dua jalur yang ke sini, ke kiri dan ke kanan. Di seberang sana juga ada kan tepi jalannya juga. Maksudnya bukan tepi sungai atau gimana. Jalan dua-duanya ini kita di pinggir jalan. Kalau ternyata kita mau ke jalur yang ke seberang sana, yang mana seberang sana itu jalurnya mengarah ke kanan. Kalau jalur yang di depan kita ini jalurnya ke sebelah kiri kan. Kalau ternyata jalur yang di hadapan kita ini sangat macet sekali, yang Oh, dimana stank breath, kita motherfucker. nggak Get up! nggak bisa buat menuju jalur ke seberang sana karena jalur yang di sini terasa sangat macet, nggak ada space kosong. Nunggu space kosong kayaknya bakal lama banget ketimbang nunggu terlalu lama. Kita harus ngikut alur dulu sedikit sambil melipir untuk nyari putar balik ke jalur ke seberang sana. Oke. Sebuah analogi yang lumayan capek untuk aku bayangkan. Karena aku jujur ya, kayak banyak sekali objek-objek yang harus kusampaikan Iya. nih. Oke. Tapi aku nangkap bahwa Oke. kadang kalau mau entah jahat atau buruk itu kayak dua jalan kata ini tadi. Yang kiri mungkin jadi jahat akan lurus dan naiknya cepet gitu ya. Iya. Tapi juga sebanding mungkin lubak-lubaknya juga banyak gitu nah. Oke. Ya kan, kalau yang di kanan berkelok-kelok lambat banget tapi jalannya aspal full. Iya, Nah, iya. kayak gitulah. Iya. Yang bisa aku tangkap setelah iya. aku coba goyang-goyang. Dan sebenarnya ini juga analogi Iya, sepakat. yang spontan. Iya. Uhuy. Uhuy. Spontan uhuy, Ya, ya. mungkin Aino harus ngopi lagi. Karena- kita punya pertanyaan dah. Kita punya pertanyaan. Gak, Silakan dibaca iya, dari tim kreatif. Iya, dari tim kreatif nih. Mungkin nggak orang baik jadi kaya secepat orang jahat. Iya, jawab ya. Mungkin jadi kaya juga,
tapi lambat. Itu harus kita akui ya, jauh lebih lambat teman-teman. Aku pun merasakan jalannya benar-benar memutar. Kalau kita pengen jadi jahat tuh jalannya kayak langsung lurus aja, ini putar-putar lah baru nyampe ke tujuan. Tapi sebanding dengan kayak kata Pak Jiri tadi, kalau kita tuh berniat hati baik tuh kayak ringan lah. Di puncak tuh kita ringan. Di puncak itu kita merasa hati plong, terus ringan. Nah kalau jadi yang jahat, sama nih naik treknya lurus jadinya lebih cepat ke puncak. Tapi mungkin karena bawaan dosa banyak banget, jadinya berat di atas tuh kayak udah sakit-sakitan lah badan gitu. Jadi pas di atas kayak nanya lagi, ini aku sudah sampai puncak, sudah di kesuksesan, buat apa ya? Jadi sampai ke situ. Kalau bayanganku ya, kalau jadi yang orang jahat itu, Oke. ke arah situ sih. Iya. Jadi mending jadi orang baik, jalannya muter-muter baru nyampe ke atas. Tapi di sana tuh kayak badan enteng, nggak ada bawa apa-apa. Wah menarik. Ada jawaban nanya soal itu tadi. Lo yang nanya tadi. Jadi aku nanya juga. Tapi aku sepakat itu. Iya itu aku sepakat, betul. Kita pakai pertanyaan yang lain lah. Oke. Lanjut. Boleh lah aku aja yang nanya nih. Karena nanti pasti dia yang lempar doang ya kan. Kebiasaan Fajri itu kayak gitu. Jri, nah asik. Sekarang aku yang nanya nih. Asik. Aku nanya sama Fajri nih. Iya. Apakah menurutmu kebaikan itu identik dengan pasif dan idealis? Apa? Apakah menurutmu kebaikan itu identik dengan pasif dan idealis? Oh, tidak melulu sih menurut. Iya. Menurutku lah. Tapi nanti akan dijawab juga lawan Hair. Lempar. Dan akan dilengkapi oleh Jri, idol. ini ada kamera. Kalau ikan main mata, tetap ada recordnya di sini. Oh iya. Asik bujur Tapi bukan kebaik dan mendapatkan kepercayaan tuh menurutku bukan pasif, tapi aktif juga kayak gitu. Dan tidak melulu soal idealis lah. Kadang idealis itu adalah soal bagaimana kita merasa bahwa idealis itu adalah apa yang kita percayai, apa yang pokoknya apa aja yang aku percayai kayak gitu loh. Tapi harus juga bersikap semacam apa ya, kritis dalam artian sebenarnya yang kita percaya ini adalah apa yang dipercayakan oleh orang juga atau tidak kayak gitu nih. Itu harus ketemu titik tengahnya biar ada sisi idealisnya juga tapi ada sisi realistisnya. Ketemu di titik tengah. Oh kayaknya ini nih yang paling oke nih. Nah, aku selalu suka soal bagaimana menemukan titik tengah itu. Titik tengah ya. Titik tengah. Ya kalau aku pernah mungkin ngebahas soal idealis yang ideal gitu ya. Idealis dan ideal. Iya, ya kan idealis tuh bukan berarti yang lurus-lurus aja gitu kan, tapi kan ada sisi ideal juga gitu yang mungkin gara-gara sisi idealis itu bisa jadi satu waktu kita mentok gitu. Dan kita harus melihat diri juga untuk bisa ideal. Jawaban sederhana dari aku tuh kayak kalau ternyata misalkan ini podcast kita mau podcast yang idealis misalkan dan nggak mau ada sponsor ya, kalau misalkan produknya bagus kita bilang bagus idealis kan, kalau nggak bagus kita nggak itu idealisnya tuh tapi idealis itu selalu ada punya harganya biasanya. Nah makanya aku bilang supaya harganya bisa ditawar dengan harga yang cocok. Nah kan semua barang bisa ditawar tuh tapi kan kalau terlalu rendah rugi. Kan ada juga yang tetap untung meskipun tipis. Nah itu yang aku bilang idealis yang ideal. Misalnya kayak tadi produknya ternyata datang sponsor nih, produknya kurang enak. Tapi mau nggak mau harus dibilang enak. Nah gimana caranya kita nyari titik tengahnya tuh yang kayak kata Pak Ajri biar idealisnya ideal. Kalau idealis banget kan gak usah, nggak nyambung sama brand kita. Ini aja. Sementara sesuatu tuh ideal kalau sesuai dengan kemampuan kita kan. Kita perlu sponsornya, ya kan? Kalau ditolak, ya udah nggak ideal tuh. Nah itu yang aku bilang bahwa idealis itu perlu ideal gitu. Jadi kita pembahasan podcastnya sesuai dengan value dari awal. Ketika masuk sponsor mungkin tidak terlalu nyambung sama brand, gimana caranya kita nyari titik tengahnya, tawar menawarnya yang sama ini titik tengah nih. Itu tadi makanya idealis yang ideal. Mudah-mudahan kada ganti nama sambil jalan jadi titik tengah. Asik. Atau mau bikin segmen baru jadi. Iya, boleh. Ambil titik tengah. Sama statement ini yang menarik juga nih bahwa
aku rasa sampai sejauh ini dunia bekerja itu tidak sehitam putih itu. Jadi itu yang harus dibawa dalam hati nih. Ketika tetap pengen jadi orang baik, iya boleh, tapi harus sadar bahwa dunia tidak bekerja seperti hitam dan putih gitu. Oke. Jadi kayak kadang satu waktu kita memang harus menerima ketika ada kita sudah kerja bagus tapi diselengket orang. Iya, diseledeng. Iya, diseledeng orang, ya udah kita paham itu karena dengan sadar kita ngambil value itu gitu. Nah, jadi kesadarannya sih yang penting menurutku. Mau jadi orang jahat atau jadi orang baik terserah, tapi sadar pilihan itu. Sadar atas pilihan itu. Intinya kayak gitu. Berarti sadar akan konsekuensinya juga. Iya, ketika milih orang baik ya sadar dengan konsekuensinya. Jadi orang jahat sadar dengan konsekuensinya, terserah. Tapi yang kita bahas ini kalau misalkan di mata orang-orang yang culas itu tadi, kita malah dikira yang nggak baik buat mereka. Bisa jadi, ya kan? jadi. Tapi menurutku nggak masalah. Karena apa ya? Karena balik lagi ke kita. Kita apakah kita nyaman dengan perilaku itu dan kita nyaman dengan situasi itu, atau apakah kita mengelumrahkan situasi di mana orang jahat itu lebih menang dibandingkan kita, atau lebih menang di dalam ekosistem ini dibandingkan kita. Kan lebih enak melihat orang yang baik yang menang. Betul sih. Mungkin kalau closingnya kayak gini, hidup nggak sehitam putih yang dua warna itu aja. Kita bayangkan. Dan kita pun juga kerja nggak seanjing itu juga deh. Karena hidup enak belum tentu mati enak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup nggak seanjing itu lawan. Hidup nggak seanjing itu